Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati-Up Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang bab 3. Ini penyelenggaraan keprofesian. Jadi praktek kebidanan itu saudara secara mandiri atau praktek mandiri bidan, ya ini praktek mandiri bidan, atau mungkin nanti saudara bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, misalkan di klinik, puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, untuk itu maka seorang bidan harus mengurus SIPP. Ya. Nah, sekarang seandainya nanti saudara sebagai bidan di desa atau bidan di kelurahan. Nah, bidan di desa atau bidan di kelurahan kalau di kota itu merupakan bidan yang memiliki SIPP di puskesmas. Jadi bidan desa itu SIPP-nya sebagai petugas puskesmas yang ditempatkan di desa dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktek kebidanan dari pemerintah daerah. Jadi nanti kalau saudara bidan desa itu milik pemerintah daerah. Ini yang ditempatkan di puskesmas A, ya. Kemudian puskesmas A tersebut menugaskan saudara tadi di salah satu desa atau kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan. Nah, praktek bidan desa merupakan tempat praktek bidan desa sebagai jaringan puskesmas. Ini biasanya praktek bidan desa itu tempatnya jadi satu dengan balai desa ya, atau kelurahan. Jadi satu di situ. Nah, dalam rangka penjaminan mutu pelayanan kesehatan, praktek bidan desa sebagai jaringan puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat harus melakukan penilaian, pemenuhan persyaratan tempat yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan praktek bidan desa dengan menggunakan formulir 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Kesehatan. Jadi itu nanti ada formulir. Bidan di desa ditempatkan di salah satu balai desa misalkan. Itu persyaratannya harus memenuhi syarat sesuai dengan formulir 1 ini. Kemudian hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar rekomendasi sebelum SIPP untuk bidan desa diterbitkan. Jadi kalau sudah tempatnya dikatakan layak, baru bidan desa itu mengurus izin tadi, surat izin praktek bidan tadi. Ya. Oke. Berikutnya, untuk bidan desa dapat mengajukan permohonan SIPP kedua. SIPP tadi maksimal berapa? Maksimal? 2. Ini satunya saudara sebagai bidan di desa. Misalkan saudara mau praktek mandiri, buka praktek di rumah gitu ya, praktek mandiri bidan, maka saudara harus mengurus SIPP yang kedua. Selama memenuhi persyaratan. Jadi nanti saudara kalau mau buka praktek, ini lihatan persyaratannya ini di Permenkes 28 tahun 2017. Nah, persyaratannya apa? Contoh, lokasi praktek mandiri bidan yang diajukan berada pada satu desa atau kelurahan sesuai dengan tempat tinggal dan penugasan saudara. Misalkan saudara nanti sebagai bidan di desa A gitu. Tempat tinggal saudara atau praktek mandiri bidan saudara juga di situ.
kemudian memiliki tempat praktek mandiri bidan tersendiri yang tidak bergabung dengan tempat praktek bidan desa. Jadi tempat praktek bidan desa itu kan di balai desa itu ya, salah satu ruang di balai desa dibangunkan biasanya. Nah, di situ saudara tidak boleh itu diklaim sebagai praktek mandiri bidan, harus punya rumah sendiri. Kemudian waktu praktek mandiri bidan yang diajukan tidak bersamaan dengan waktu pelayanan bidan 7 sampai jam 4 misalkan, berarti saudara mandiri saudara setelah itu tidak boleh bersamaan dengan penugasan saudara sebagai bidan desa. Paham ya kira-kira ya? Paham Ibu. Ya, Bu. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.